warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudahu, amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus GKM Masjid Nurul Huda yang saya hormati, jamaah salat maghrib, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Nurul Yaqin yang membahas tentang sirah Sayyidil Mursalin, sirah Sayyid para Rasul, para utusan Allah, yaitu sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kelahirannya, tentang nasabnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ketika bayi lahir, makanan yang paling dibutuhkan di awal-awal pertumbuhannya adalah air susu. Maka bahasan kita sekarang adalah ar-radha', penyusuan. Ar-radha', penyusuan. Wa kana, bismillahirrahmanirrahim, wa kana min 'adatil 'arabi, wa kana, dan adalah, min 'adatil 'arabi, dari kebiasaan bangsa Arab. Ternyata adat itu bahasa Arab, kebiasaan. Kalau di Indonesia jadi adat, kebiasaan, dua-duanya disebut. Seperti afdol, itu artinya lebih utama. Kalau dalam bahasa kita jadi lebih afdol, walaupun afdol sendiri artinya sudah lebih utama. Alim, ulama, padahal alim itu bentuk mufrad, ulama bentuk jamak. Nah, itu kata-kata serapan. Wa kana min 'adatil 'arabi, adalah di antara kebiasaan orang-orang Arab, ayyaltamisu, mereka mencari, ayat rubu, mencari al-maradi'a, orang-orang yang menyusui. Al-maradi' bentuk jamak dari al-murdi', orang yang menyusui. Kalau orang menyusui itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Makanya al-murdi', walaupun enggak al-murdi'ah, yang muannas juga sudah menunjukkan perempuan. Seperti bahasa Arab hamil, al-hamilu itu wanita yang hamil, enggak perlu al-hamilah. Kalau al-hamilah artinya malah wanita yang membawa. Kalau al-hamil, wanita yang hamil. Ini sedikit tentang bahasa Arab. Mereka mencari al-maradi'ah, wanita-wanita yang menyusui, lima walidihim, untuk anak-anak mereka yang lahir. Jadi untuk anak-anak bayi mereka. Ini kebiasaan orang Arab, termasuk kebiasaan bangsa Quraisy. Fil bawadi, di perkampungan-perkampungan. Al-bawadi bentuk jamak dari al-badiyah. Jadi ada kebiasaan di kalangan bangsa Arab, terutama di kalangan bangsa Quraisy, kalau mereka
mendapatkan karunia anak lahir, itu kemudian disusukan oleh orang-orang di daerah pedusunan, daerah kampung, bukan di kota. Fil bawari. Supaya apa? Liyakuna anjaba. Ya, agar anak itu anjaba, lebih cakap. Cakap di sini lebih baik dibanding yang lain. Ya. Dari lisannya cakap, dari fisiknya juga lebih sehat, dari perilakunya juga akhlaknya lebih baik, belum terkena polusi kota. Ini, maka sekarang kan dibuat sekolah-sekolah alam, ya, kembali ke alam. Nah, ini alam masih lebih jernih, udaranya juga lebih bersih. Anjaba lil walad. Wa kanu yaqulun, wa kanu adalah mereka yaquluna berkata, innal murabba, sesungguhnya anak yang dididik. Al-murabba, kalau murabbi pendidiknya. Kalau murabba yang dididik atau al-mutarabbi boleh. Ya. Innal murabba fil muduni, sesungguhnya anak yang diasuh, dididik, ditarbiyah fil muduni, di kota-kota, yakunu, ia menjadi kalilad dinni, ketul hatinya. Ini baca terjemah nih Pak R. Tumpul, pikirannya tumpul. Ya. Fatiral azimah, lemah tekadnya. Karena biasanya di kota itu kemudahan lebih banyak. Tantangan secara fisik, secara ini bukan. Apalagi kalau dari rumah sudah naik mobil, ya, kemudian sampai ke tempat, turun langsung duduk, nanti pulang lagi, duduk lagi di mobil sampai ini. Jadi ini kebiasaan bangsa Arab dulu. Kalau mereka punya anak, ini termasuk orang-orang yang dikategorikan mampu, orang-orang yang dipandang punya status sosial yang menengah atas, itu mengirimkan anak-anaknya untuk disusukan di desa-desa. Tidak terkecuali dalam hal ini nanti adalah bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fajaat, maka datanglah niswatun, ya, para wanita. Niswatun, para wanita, min Bani Sa'ad, dari Bani Sa'ad, anak cucunya Sa'ad, maka disebut Bani Sa'ad. Ibni Bakar bin Bakar. Datanglah para wanita dari perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, yatlubna atfalan yurdi'nahunna, yatlubna, mereka mencari, atfalan, anak-anak kecil, yakni bayi, yurdi'nahunna, yang akan yurdi'nahum, ya, yurdi'nahum, yang mereka susui, yang mereka susukan. Yurdi'na, mereka menyusui hum, anak-anak tersebut. Jadi perkampungan Bani Sa'ad itu sekarang masih ada nggak? Masih. Sekarang itu jadi wilayah wisata. Nanti kapan-kapan kita bareng ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ngaji sejarah Nabi, kemudian nanti prakteknya mana ini Bani Sa'ad, datang ke sana kita. Allahumma shalli, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak jauh dari Makkah, itu sekitar 115 kilo. Ya, 115 kilo dari Mekah. Dari sini nggak usah dihitung. Ya. Ada tulisannya, ada apa namanya, rambu di situ, Bani Sa'ad.
tu Bani Sa'ad ila Bani Sa'ad, ada perahunya ya, 115 kilo ada gitu. Perkampungan Bani Sa'ad ya, ini termasuk tempat tersejarah. Jadi mereka datang pada waktu itu. Perkampungan Bani Sa'ad ini mengalami masa sulit ya secara ekonomi ya, kering, pertanian agak sulit ya, kebun-kebunnya juga sulit, terus peternakannya juga karena dampak dari kering itu kurus-kurus ternaknya. Walhasil mereka dalam keadaan sulit. Maka mereka datang ke Mekah, datang ke kota, rombongan bersepuluh, ada 10 perempuan tentunya dengan suami-suaminya. Karena yang bisa menyusui itu wanita yang sudah melahirkan atau belum melahirkan. Melahirkan, kalau nggak melahirkan nggak keluar air susunya, iya kan? Maka diantar sama suaminya. Berangkat rombongan ada 10 wanita dari perkampungan Bani Sa'ad. Dengan harapan nanti mereka mendapatkan bayi yang mereka bisa susukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan upah. Jadi boleh menyusui, minta upah halal. Secara hukum yang diterangkan oleh Nabi ketika nanti beliau telah mengajarkan syariat Islam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram disebabkan susuan sebagaimana menjadi mahram disebabkan nasab. Ya. Jadi kalau kakak adik ya, anaknya si fulan atau kakak adik kita, saudara-saudara kita, ini kan ada hubungan nasab. Sama-sama anaknya ayah dan ibu kita. Ini mahram, tidak boleh terjadi pernikahan. Begitu juga keponakan kita, begitu juga bibi kita, begitu juga nenek kita, begitu juga cucu kita. Nah, ini mahram. Ya. Yang menjadi haram disebabkan nasab seperti yang disebutkan tadi, begitu juga menjadi haram disebabkan oleh penyusuan. Nabi Muhammad menyusu kepada seseorang, Halimatus Sa'diyah, nanti akan kita baca. Maka siapa yang pernah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah itu juga menjadi mahram bagi Nabi. Dan nanti akan kita lihat ada di antara sahabat-sahabat yang pernah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan itu menjadi mahram Nabi. Makanya kalau kita ingin menyusukan bayi, jangan sembarangan menyusukan. Ya, perlu dikomunikasikan dengan orang tuanya karena nanti ada hubungan mahram. Hubungan mahram. Nah, kalau minta upah boleh. Coba kalau mau susu yang bagus itu berapa itu 1 kilo? 1 liter berapa? Mahal kan? Nah, ini air susu asli. Masya Allah, anget selalu. Masya Allah. Jadi boleh mendapatkan upah dari. Mereka orang-orang dari Bani Sa'ad, wanita-wanita Bani Sa'ad ini datang ke Mekah untuk bisa menyusukan anak-anak, dibawa pulang ke kampung mereka, kemudian mereka mendapatkan upah. Kira-kira kalau yatim diminati ya? Iya, orang yang dapat upah itu biasanya kan dilihat orang tuanya. Orang tuanya udah mati, meninggal, bisa ngasih berapa kan gitu. Nanti kita lihat. Fakana hadzal radhi'ul mahmudu min nasibi Halimata binti Abi Du'aid As-Sa'diyah. Fakana, maka adalah hadzal radhi', anak yang disusui, anak yang masih nyusu, al-mahmud, yang terpuji ini, yaitu Nabi Muhammad, si bayi Muhammad. Anak ini adalah min nasibi Halimah, termasuk bagian Halimah. Nasib bahasa Indonesia ada nasib, udah bagian kita, gitu kan? Ini min nasibi Halimah,
termasuk bagian Halimah yang didapatkan oleh Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Siapa suaminya? Wasmu zawjiha, nama suaminya adalah Abu Kabsyah. Abu Kabsyah itu nama panggilannya, Abu Kabsyah. Itu suaminya Halimatus Sa'diyah. Kalau nama aslinya Al-Harith. Al-Harith. Jamaah sekalian, sedikit saya sampaikan tentang riwayat bagaimana wanita-wanita yang akan menyusukan yang datang dari Bani Sa'ad ini, mereka datang ke Mekah. Dan bagaimana Halimah sebagai salah satu di antara mereka. Halimah ketika datang ke Mekah sambil bawa anaknya yang masih bayi. Anaknya masih bayi, karena masih nyusu di bawah. Iya, belum ada kulkas lagi. Iya, belum bisa ditaruh di freezer di bawah. Iya, naik apa? Suaminya naik onta, ontanya sudah tua, kurus. Ada susunya sedikit, sedikit. Ontanya ini. Kemudian Halimahnya naik al-himar, al-atan, himar, naik himar, keledai, naik keledai. Ini jangan salah baca, keledai, kedelai itu kan, naik keledai. Ya, keledai itu kayak kuda tapi kecil. Kalau kuda kawin sama keledai itu nanti jadi bigal, bigal itu perseteruan antara kuda dengan keledai. Ini naik keledai. Ya. Disebutkan oleh Halimah, ia menceritakan pengalamannya bahwa pertama, kendaraan yang digunakan oleh Halimah ini selalu di belakang. Otaknya maupun keledainya ini selalu berada di baris paling belakang, ketinggalan sama yang lain. Yang lain lebih di sini. Kemudian semalaman sampai menunggu pagi, anaknya nangis, hampir nangis terus dan tidak tidur, sehingga mereka juga susah tidur pula. Kenapa nangis? Karena Halimah ketika hendak menyusukan anaknya, air susunya sedikit banget. Anak itu kalau nyusu nggak kenyang, nangis nggak? Nangis. Masih ingat? Ya nangis. Ya. Jadi anak nangis itu pertama karena lapar atau haus. Yang kedua karena ada yang dirasa sakit maka nangis. Yang ketiga, bayi nangis itu karena ketidaknyamanan. Benar semuanya dia nangis. Sendiri nangis ketidaknyamanan. Ini ingat-ingat yang mau nikah ya. Ya. Jadi kalau ada bayi kita nangis, ya lihat salah satu dari tiga ini kurang lebih. Ya. Dia lapar atau haus, kemudian ada yang dirasa sakit, atau yang ketiga ada yang dirasa tidak nyaman. Ya. Ini karena tidak cukup minum asinya, maka nangis malam-malam. Hampir gak tidur malam itu. Kemudian dari bersepuluh itu 9 lainnya sudah mendapatkan anak yang akan dibawa pulang ke perkampungan Bani Sa'ad. 9-nya sudah dapat semuanya. Dan rata-rata mereka juga sudah ditawari oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, tentang Muhammad ini si yatim. Tapi mereka berpikir apa yang bisa diperbuat oleh keluarga anak yatim. Kan mereka yang menginginkan upah yang lumayan, kan gitu. Ini kalau bapaknya sudah meninggal, gimana nanti tentang upahnya? Salah kan? Enggak salah. Karena ini itu perlu kesepakatan. Iya. Yang belum dapat tinggal Halimah. Yang belum dapat tinggal Halimah. Hingga dia bincang-bincang sama suaminya, bagaimana kalau kita pulang jangan sampai tidak membawa anak yang bisa kita susukan, karena jauh kan. Itu yang ada anak yatim. Bagaimana kita ambil saja daripada kita pulang tidak membawa apa-apa, tidak membawa anak yang akan kita susukan. Dan kita kesedihan untuk mencari anak yang bisa kita susukan, sehingga semoga kita dapat upah dan semoga berkah. Akhirnya datang.
Datang kemudian bertemu Abdul Muttalib, kakeknya, ditanya, siapa Anda? Dijawab oleh Halimah, ana imra'atun min Bani Sa'ad. Saya wanita dari Bani Sa'ad. Ditanya lagi, siapa namamu? Nama saya Halimah. Apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ini seorang tokoh, punya wawasan luas. Maka dia mengatakan Sa'dun wa hilmun. Sa'dun wa hilmun itu adalah kemuliaan sepanjang masa. As-sa'du wal hilm. As-sa'du itu artinya bahagia, kebahagiaan. Bani Sa'ad, ya kan? Sa'ad itu artinya bahagia. Halimah itu derivasi pengembangan dari kata hilm. Al-hilmu itu artinya santun, aris. Artinya tidak cepat marah. Dan orang tidak cepat marah itu sifat mulia itu. Maka begitu kenalan, dari mana? Wanita dari Bani Sa'ad. Oh, Sa'ad, kebahagiaan. Siapa nama? Halimah. Oh, berarti kesantunan, orang yang santun. Jadi kebahagiaan dan kesantunan, nah, itulah kemuliaan sepanjang masa. Begitu kata Abdul Muttalib. Ya. Kemudian disampaikan, ini ada cucu saya, Yatim. Apakah kamu akan membawanya? Ini cucu saya, dia akhirnya mau. Ya, udah, akhirnya dibawa pulang. Ini penuturan Halimah. Penuturan Halimah. Ketika kemudian anak itu saya bawa, ya, ke tempat kemah kami dan hendak kami susukan, maka kami dapati air susu sedemikian rupa deras sehingga mengenyangkan bayi yang baru saja saya ambil dan mengenyangkan anak saya. Jadi anaknya kenyang, bayi yang disusukan juga kenyang. Padahal tadinya kering, anaknya sampai nangis semalam karena kurang minum air susu. Ini keberkahan pertama. Dari sejak didapat, dari sejak dibawa ke tempat kemahnya, sejak saat itu sudah mendapatkan keberkahan. Maka berbisi di antara dua ini, semoga ini menjadi keberkahan bagi keluarga kita. Hanya mereka pulang. Mereka pulang. Dalam perjalanan pulang yang tadinya onta dan keledainya ini di baris belakang, selalu ketinggalan karena udah tua, lemah. Ini enggak, gesit ini ontanya, gesit ini keledainya. Sampai-sampai yang lain rombongannya mengatakan, Halimah, itu onta dan keledai yang kemarin kamu bawa atau yang lain? Yang kemarin ini. Mereka hilang. Jadi yang dinaiki di situ membawa si bayi Muhammad SAW juga Allah berikan keberkahan. Jadi orang yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa keberkahan di mana saja berada. Allah tunjukkan dari sejak masa kecilnya selalu membawa kebaikan. Di mana ia berada, Allah berikan keberkahan. Jangan sampai nanti orang mengatakan di kemudian hari ini anak bawa sial. Jangan sampai. Kan ada orang yang suka ngomong gitu juga, sial kira-kira anak ini. Walaupun sebenarnya sialnya bukan gara-gara anak, gara-gara sikapnya sendiri. Ada kan di dalam surat Yasin, Inna qatayyarna bikum, sesungguhnya kami merasa dapat sial karena kalian, wahai orang-orang yang menjadi rasul. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kamu berhenti ngajak-ngajak kami lempari kalian dengan batu. Wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Dan sungguh benar-benar kalian akan mendapatkan siksaan yang pedih dari kami. Gitu. Jadi para rasul dianggap bahwa sial di kalian gara-gara ngajak kepada tauhid la ilaha illallah. Akhirnya dijawab oleh para rasul, qalu innama qa'irukum ma'akum. Ya, tidak lain kesialan kalian itu bersama dengan diri kalian karena sikap kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dari sejak masa kecilnya si bayi ini, Nabi Muhammad SAW sudah Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan
orang yang membawanya diberi keberkahan, kendaraan yang membawanya Allah beri keberkahan. Sampai nanti ketika berada di perkampungan Halimah, maka ternak-ternak Halimah itu juga susunya menjadi deras. Ya, rumput-rumputnya itu juga menjadi cukup. Air yang tadinya kesulitan juga lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkampungan di mana Rasulullah SAW berada, tinggal di sana di perkampungan Sa'diyah atau perkampungan Bani Sa'ad, Allah berikan keberkahan. Makanya umpamanya Nabi Isa Nabi waj'alani mubarakan, gimana Ustaz? Aina kuntu. Allah menjadikan saya sebagai orang yang diberkahi di mana saja saya berada. Di antara doa juga dalam Quran, Allahumma anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, tempatkan saya munzalan mubarakan, dengan penempatan yang diberkahi. Al-barakah itu penting. Ya, apa itu barakah? Barakah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan pada sesuatu. Rizki barakah berarti banyak kebaikan yang melekat pada rizki tersebut. Dengan rizki itu banyak kebaikan yang bisa dibuat, banyak kebaikan yang bisa dihasilkan. Khair. Jamaah sekalian, ini baru perjalanannya. Kemudian sampai di kampung halamannya, di kampungan Bani Sa'ad. Nah, di sanalah Rasulullah SAW tinggal selama beberapa tahun. Apa hikmahnya? Seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa dengan disusukan di perkampungan Bani Sa'ad, pertama, secara fisik beliau SAW pertumbuhan fisiknya lebih baik, lebih kuat secara fisik. Dan untuk mengemban amanah, mengemban risalah, menjadi seorang Rasul membutuhkan fisik yang memadai pula. Karena tugasnya tidak ringan. Ya, bahkan nanti tantangannya juga berat. Makanya Rasul nanti satu ketika beliau sudah menjadi Rasul, ada seorang penjago gula namanya Rukana, yang nantang Rasulullah untuk bergula. Dilayani sama Rasul. Tanya bisa mantap siap gula. Ini subhanallah itu. Jadi Nabi Muhammad contoh dalam bukan hanya akhlaknya, tapi fisiknya juga contoh tuh. Gula. Dilayani sama Rasulullah, ya. Rukana dikanvaskan. Ya. Bisa dibanting oleh Rasulullah SAW. Ini. Jadi secara fisik ini kuat. Dan ini diperlukan. Yang kedua, secara kesehatan, fisik kesehatan ini nyambung ya satu sama lain. Yang ketiga, secara kefasihan, bahasanya lebih fasih. Maka Imam Syafi'i, beliau itu ketika lahirkan di Gaza, ya, lahir di Gaza, Palestina. Kalau yang kakeknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Assalamualaikum bin siapa? Kelaran? Hashim. Ya. Hashim itu wafatnya di Gaza juga. Wafatnya di Gaza. Orang Mekah wafat di Gaza. Itu biasa. Kenapa? Pedagang. Masya Allah. Ya. Sedangkan ayahnya wafat di Madinah. Juga sama pulang dari wilayah Syam. Gitu. Nah, Imam Syafi'i itu yatim sejak umur 2 tahun. Yatim. Kemudian sejak kecil yatim, kemudian dibawa ibunya ke Mekah. Kemudian dididikkan di satu perkampungan, selama beberapa tahun. Disitulah Imam Syafi'i belajar bahasa menjadi fasih. Sampai bahasa Imam Syafi'i itu kefasihannya hujjatun fil lughah. Itu argumen dalam bahasa. Jadi umpamanya ada perbedaan, ini yang benar bacanya gimana? Seperti ini apa seperti itu? Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Itu yang dipakai. Gitu. Hujjah, argumen dalam bahasa. Imam Syafi'i. Makanya di kemudian hari ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih dibanding engkau ya Rasulullah. Kesaksian Abu Bakar.
Apa jawab Nabi? Wa ma yamna'uni? Apa yang menghalangi saya untuk fasih? Wa ana min Quraisy wa uditu fi Bani Sa'd. Karena saya dari Quraisy itu bahasanya fasih. Wa uditu fi Bani Sa'd, dan saya disusukan di perkampungan Bani Sa'd. Di kampung fasih juga. Jadi perpaduan antara bahasa Quraisy yang setiap tahun ada lomba syair, dan yang terbaik syair itu ditulis kemudian untuk penutup Ka'bah, kiswah itu, sehingga mereka terbiasa dengan bahasa yang indah, bagus. Kemudian perkampungan Bani Sa'd bahasanya juga fasih. Jadi apa yang menghalangi saya untuk fasih, sedangkan saya dari Quraisy dan saya disusukan di perkampungan Bani Sa'd. Artinya ada dampak ya bagi kefasihan bahasa Nabi dari keberadaan beliau di masa kecilnya di perkampungan Bani Sa'd. Sudah pada tentu fasihnya di sini bahasa Arab. Nah, ini pentingnya bahasa Arab juga, ya, akan sangat membantu kita untuk lebih dekat, ya, lebih akrab, ya, untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Jamaah sekalian, kita teruskan. Siapa itu Abu Kabsyah? Abu Kabsyah. Ini bukan kabsyah apa namanya? Makanan ya. Nasi apa? Nasi kabsyah. Nasi kabsyah, kebuli kabsyah. Wa huwa alladhi kana Quraisyun, dia Abu Kabsyah itu adalah alladhi yang kana Quraisyun, adalah Quraisy tansibu lahu rasulah. Tansibu menasabkan, Quraisy menasabkan lahu kepadanya, kepada Abu Kabsyah. Menasabkan siapa? Ar-Rasulah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara orang Quraisy karena apa namanya merendahkan Nabi, mengatakan bahwa dia adalah anaknya Abu Kabsyah, artinya anak susuan, artinya anak susuan. Hinama yuriduna istizaa bihi, ketika mereka menginginkan al-istizaa untuk memperolokkan bihi dengannya. Fayaquluna, maka mereka mengatakan hadza ibnu Abi Kabsyah. Ya, ini adalah anaknya Abu Kabsyah. Ya, padahal anaknya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib, anaknya orang mulia, bin kakek yang mulia pula, pemimpin Quraisy. Jadi bangsawan Quraisy. Tapi mereka ketika ingin merendahkan Nabi, ya, mereka mengatakan ini anaknya Abu Kabsyah. Suaminya siapa? Halimatus Sa'diyah. Ini anaknya Abu Kabsyah. Yukallamu minas sama, ia mendapatkan pembicaraan minas sama, dari langit, mendapatkan wahyu dari langit. Ini mereka ngejek, memperolokkan. Termasuk dengan kata-kata yang sama juga pernah digunakan oleh Abu Sufyan. Saat itu masih kafir Abu Sufyan. Pernah sekilas saya kisahkan sebelumnya, Abu Sufyan datang ke wilayah Syam dalam lawatan perdagangan. Kemudian diundang rombongan dagang Abu Sufyan ini oleh Heraklius, Kaisar Romawi. Ditanya, ada 11 poin pertanyaan tentang nasabnya, tentang ajarannya dan seterusnya. Begitu selesai dan Abu Sufyan pulang, meninggalkan majelis itu, meninggalkan tempat itu, meninggalkan istana, dia mengatakan, laqad amira amru ibni Abi Kabsyah. Laqad amira maksudnya ai azuma. Ternyata sudah besar ini urusan anaknya si Abu Kabsyah. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menyebut anaknya atau cucunya Abdul Muthalib, enggak, tapi ternyata ini si anaknya Abu Kabsyah urusannya besar juga ini ya. Sampai diperhitungkan sedemikian rupa oleh Kaisar Romawi. Jadi merendahkan Nabi dengan menyebut Ibnu Abi Kabsyah. Ya, walaupun secara susuan memang beliau adalah anak susuannya, tidak salah. Tapi kalau maksudnya merendahkan, itu persoalan lain. Wa darrat al-barakatu ala ahli dzakal bait. Wadarat, dan deraslah. Apa yang deras? Al-barakatu, barakah, barakah. Kepada siapa? Ala ahli dzakal bait,
bagi atau kepada keluarga rumah itu. Rumah siapa? Rumah Halimah. Alladzi arda'uhu, yang telah, yaitu orang-orang yang telah menyusukannya, muddata wujudihi bainahum, selama atau semasa keberadaannya Muhammad bainahum, di tengah mereka. Berapa lama Nabi di tengah mereka? Wakanat, dan adalah masa itu, muddah itu masa keberadaan Nabi, tarbu, lebih. Maka riba itu dari roba yarbu, riba, lebih, gitu kan? Pinjam berapa, membalikannya berapa, dilebihkan. Nah, itu riba, roba yarbu. Wakanat tarbu, dan adalah masa itu tarbu lebih, an arba'i sanawat, dari 4 tahun, lebih 4 tahun. Walaupun umumnya menyusukan itu hanya 2 tahun, tapi ini sampai 4 tahun lebih. Kenapa? Karena begitu selesai 2 tahun, Halimah datang ke ibunya, datang ke kakeknya, minta tolonglah, kami minta diperkenankan untuk masih tetap mengasuh dan menyusukan anak. Minta dengan sangat, tadinya tidak diizinkan, tapi permintaan dengan sangat bahwa akan dijaga dengan baik, maka kemudian diizinkan karena merasakan keberkahan dengan adanya Nabi Muhammad SAW di tengah mereka. Jadi inilah masa susuan beliau. Lalu kapan dan bagaimana Nabi Muhammad si kecil yang umur 4 tahun lebih ini dikembalikan kepada ibunya? Dan mengapa dikembalikan? Ada peristiwa gerangan, ada peristiwa apakah gerangan? Nah, gitu ya. Ini susunannya terus salah betul. Ada peristiwa apakah sehingga kemudian tadinya ingin ditahan lebih lama, kemudian mau dikembalikan kepada ibunya setelah lebih dari 4 tahun bersama. Iya, nggak usah banyak-banyak. Ternyata udah insya di waktunya. Semoga bermanfaat. Aku dulu di atas astagfirullah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.